Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita bertemu di materi agama Islam. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita dapatkan ilmu, dapat ilmu pengetahuan, dapat barokah, dapat ridho, diberikan kelancaran, dan benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang soleh soleha, semakin mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, semuanya kita akan sampaikan ya pada anak-anak semua, bisa diperhatikan materi kita, di mana materi kita ini bagaimana kita akan menyampaikan ide-ide pokok dalam materi fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah, dan memaparkan kembali informasi dengan kata-kata sendiri. Nanti anak-anak bisa menyampaikan, memiliki keyakinan dengan kesungguhan hati bahwa fikih muamalah adalah salah satu ajaran di dalam agama Islam, menumbuhkan keinginan bagi peserta didik dalam kewirausahaan dan kepedulian sosial dengan menerapkan ilmu fikih dalam kegiatannya. Jadi ini fikih muamalah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, fikih ibadah itu wilayah-wilayah tentang sholat, zakat, ya, dan sebagainya, puasa, ya. Ini ya, kita masuk ke fikih muamalah. Ya, baik. Pada kesempatan ini yang perlu kita sampaikan yang pertama kali ini adalah eh, kita menyampaikan tiga materi, ya. Satu, asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Ya, baik. Masuk materi. Asuransi syariah. Asuransi ya berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, asuransi adalah pertanggungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak. Itu pemegang polis, ya, orang yang mengasuransikan namanya polis itu, dan perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi, yang kegunaan adalah untuk satu, memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan, keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa diprediksi. Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia, atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelola dana. Ini pengertian asuransi. Definisi, ya. Kalau asuransi kita sering dengar, tapi ada asuransi syariah. Istilah lain namanya takaful, ya, takaful. Asuransi takaful ini asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Takaful dari bahasa Arab, takafala, ya, takafalu, takafulan, takaful. Ya. Ini salah ketik ini, takafulan, ya. Tafa'ala, ya, tafa'alu, tafa'ulan, yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Jadi ada kerjasama, ada saling tolong menolong di situ. Asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong, simbiosis mutualisme.
istilahnya, yang melibatkan peserta asuransi atau polis tadi dan pengelola perusahaan itu, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai melanggar aturan agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Ada pemerasan, ada saling merugikan, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi. Jadi yang mengasuransikan namanya polis yang setiap bulan membayar itu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang seperjanjian itu bersama-sama, ditanggung bersama-sama, saling tolong menolong. Nah, gitu. Nah. Kemudian dasar hukumnya apa? Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Shadaqallahul azim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi dasar hukum takaful asuransi yang syar'i itu adalah prinsipnya adalah tolong menolong. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man naffasa am mu'minin kurbatan minad dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. May yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Jadi pada dasarnya ketika kita masuk asuransi itu harusnya perusahaan itu ada niat untuk tolong menolong, saling membantu. Yang polis tadi juga ingin membutuhkan sesuatu yang bermanfaat, yang perusahaan juga menolong, dan sebaliknya pada dasarnya polis tadi juga menolong perusahaan di dalam perputaran uang, tapi ada sesuatu yang prinsip saling tolong menolong, tidak saling merugikan, sebagaimana yang sesuai dengan dasar Al-Quran Al-Maidah ayat 2 dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi. Dalam sejarah ini ada cerita dulu bagaimana asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia diperkuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavius Branch Ashanti Matchapis pada tahun 1943. Kemudian perusahaan asuransi syariah pertama yang ada di Indonesia, yang syariah ya, takaful tadi, awal mulanya diawali dari kepedulian tulus dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha muslim lainnya dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia. Kemudian melalui tim pembentuk asuransi takaful Indonesia, Tepati, didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia. Tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek Kepala BPPT B.J. Habibie waktu itu sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Ini sekilas sejarah ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana hukum asuransi? Hukum asuransi bisa haram jika asuransi itu ada aspek riba dan horor. Transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian, tidak jelas, tidak diberitahu, tiba-tiba merugikan, informasi dan sesuatu yang tidak diinginkan, repot itu, tidak boleh. Yang kedua, bisa mubah. Karena apa? Pada dasarnya apapun itu mubah, boleh, selama tidak ada yang melarangnya, hadis atau dalil yang melarangnya. Tidak ada yang membahas tentang asuransi di dalam Islam, tapi di situ ada sebuah ide, mekanisme pemikiran dari manusia sendiri untuk membuat sebuah
sebuah apa namanya proses namanya takaful tadi itu. Nah, selama tidak ada dalil yang melarang praktek asuransi, biasanya aslinya adalah mubah. Selama juga tidak ada yang berbau horor atau aspek riba. Kemudian hukum asuransi menurut ulama fikih kontemporer, ya, ini haram juga apabila ada riba atau horor. Ya, ini sekarang ya sekarang yang kontemporer itu sekarang ini. Biasanya asuransinya itu asuransi tijari, komersil, diperdagangkan. Boleh cari keuntungannya perusahaan itu sendiri tanpa tanpa melindungi dan memberikan manfaat atau akibat negatif bagi polis sendiri. Yang kedua adalah asuransi ta'awuni atau tabarruk, ini yang namanya takaful tadi itu mubah. Nah, karena apa? Dasarnya tolong menolong. Bahkan dapat pahala di situ. Rukun syarat dan larangan. Nah, jadi ada rukun takaful. Takaful. Satu kafil. Ada makfulah dan ada makful anhu. Makful bih. Syarat dan larangannya. Syaratnya balik, berakal. Anak kecil tidak boleh asuransi, belum paham, ya. Berakal, cerdas. Walaupun dia balik, tapi dia juga harus bisa memahami. Kalau dia belum paham, ya tidak boleh. Selama dia belum paham, tidak boleh melaksanakan transaksi atau masuk dalam takaful. Bebas berkehendak, bisa dinego, bisa diatur dalam arti selama tidak saling merugikan, saling membantu. Tidak asal transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau horor, samar-samar. Tidak asal transaksi jika mengandung unsur riba, dan tidak asal transaksi bisa jika mengandung praktek perjudian. Ini rukun dan syarat asuransi yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan ya dibolehkan apabila melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Melindungi, jangan sampai malah membuat rugi tiba-tiba, gitu ya. Tadi ya, prinsipnya apa? Tadi tauhid, keadilan, ya kita semua itu adalah kehendak Allah, tidak dibuat-buat, ya. Kita ada rasa keadilan, tolong menolong, kerjasama dan amanah, saling percaya, ridho, ikhlas, tidak ada riba dan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi samar-samar, ya, tidak ada praktek judi. Jadi prinsip sesuai dengan apa yang tadi menjadi syarat daripada asuransi syariah atau takaful. Asuransi tadi ada dua, asuransi yang haram dan yang dibolehkan, atau asuransi tijari, komersil, dan asuransi yang syar'i tadi itu, yang takaful. Bedanya apa? Nah, ini bedanya, visi misi. Kalau visi misinya asuransi yang tijari, yang non syariah itu ekonomi sosial. Nah, tapi kalau yang syariah itu akidah dan syiar Islam, tolong menolong, pemberdayaan ekonomi umat, bagaimana tidak pada miskin tapi diberikan sebuah kemudahan dan ditolong dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Misi ibadah tahun tadi itu. Dari dewan pengawas, kalau di asuransi non syariah tidak ada pengawas, jadi tidak diawasi dan prakteknya, sehingga pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Jadi kalau asuransi syariah itu ada, jadi pengawas syariah itu bertugas mengawasi pelaksanaan operasional agar terbebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat Islam. Gitu ya. Akad atau perjanjian didasarkan pada prinsip jual beli. Ya, jual beli itu berarti hak milik, repot, tidak peduli milik orang lain. Tapi kalau syariah itu didasarkan pada tolong menolong. Perbedaan yang lain apa saja? Yang lainnya, nomor 4, investasi dana. Ya, memberikan kontribusi dari polis tadi itu.
Kalau non syariah melakukan investasi secara bebas dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi halal haramnya objek investasi yang dilakukannya. Kalau syariah melakukan investasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Bebas dari praktek riba dan maksiat. Kepemilikan dana, misalnya kan polis atau yang saja kan setiap bulan itu ya memberikan dana. Dana yang terkumpul kalau asuransi tijari dan non syariah dari pembayaran premi peserta. Nah, premi itu ya tadi pembayaran tadi uang yang dibayarkan itu oleh peserta itu polis tadi. Polis itu orang yang asuransi. Sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan bebas diinvestasikan kemana saja tanpa pengetahuan. Ketika polis memberikan preminya itu ya otomatis itu hak milik perusahaan. Repot itu ya. Tapi kalau asuransi syariah takaful dana yang terkumpul dari pembayaran premi peserta atau polis merupakan milik peserta. Perusahaan hanya diberikan amanah untuk mengelola dana tersebut. Gitu. Pengelolaan dana tidak ada pemisahan dana kalau non syariah itu. Pada beberapa layanan jasa asuransi tertentu dapat mengakibatkan dana menjadi hangus hilang. Ada pemisahan dana kalau di takaful itu, yaitu dana ta'awun, derma dan dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus kecuali sebagian kecil dinyatakan dan tabaruk dalam kebajikan. Yang lain, nomor 7, penjamin risiko, transfer of risk. Nah, kalau asuransi syariah, sharing of risk, terjadi proses saling menanggung antara pesertanya itu namanya. Jadi saling tolong menolong. Jadi antar peserta saling tolong menolong. Tapi tidak merugikan. Nah, pembayaran klaim, sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan. Jadi rekening perusahaan, bukan peserta. Perusahaan yang akan menanggung klaim dari peserta asuransi. Ini terjadi karena segala risiko sudah ditransfer dari peserta kepada perusahaan asuransi. Ya sudah itu jadi haknya perusahaan. Polis tadi hanya memberi. Jadi mungkin ada samar di situ, samar manajemen dan kepastiannya. Maka tadi ya katakan ada horor tadi itu. Kalau asuransi syariah itu sumber biaya klaim diambil dari rekening dana tabarruk, dana kebajikan tadi, yaitu pertanggungan risiko di antara sesama peserta. Jika salah satu peserta tertimpa musibah, maka peserta yang lain turut pula menanggung risiko bersama-sama, saling tolong menolong. Tapi yang menanggung risiko yang lain tadi walaupun tidak tertimpa musibah, dia ikut menolong tapi dia tidak rugi. Ya, ini yang luar biasa. Ya. Ini sedikit yang saya sampaikan, yang semoga bermanfaat ya, dan diharapkan bisa dikembangkan lagi. Paling penting kita sampaikan lain hari ketika ada waktu tentang hal yang perlu belum kita sampaikan. Dari saya bila ada kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat dan barokah dan kita dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.